Desi menghela napas panjang, tatapan matanya menyapu cakrawala Jakarta yang membentang luas dari jendela apartemen barunya. Kota ini adalah kanvas kosong, sebuah permulaan yang bersih setelah badai yang melanda kehidupannya di kota lama. Dengan hati yang hancur dan kepercayaan yang terkoyak, Desi bersumpah untuk memfokuskan seluruh energinya pada karir di agensi periklanan ternama yang baru saja menerimanya. Cinta, itu adalah bab yang sudah ia tutup rapat-rapat. Hari pertama di kantor, Desi berjalan dengan kepala tegak, aura profesionalisme menyelimutinya. Namun, semua keteguhannya goyah saat ia diperkenalkan pada Arya, kreatif direktur senior yang akan menjadi rekan kerjanya di beberapa proyek besar. Arya berdiri di sana, tinggi semampai dengan senyum tipis yang memancarkan karisma tak terbantah. Matanya tajam, namun ada kehangatan yang aneh di sana, seolah mampu melihat langsung ke dalam jiwanya.
Jantung Desi berdebar tak keruan, sebuah respons yang tak ia harapkan, tak ia inginkan. "Desi, selamat datang di tim." Suara Arya dalam dan menenangkan, namun entah mengapa juga terasa menggoda. "Saya Arya, kita akan sering berinteraksi." Interaksi mereka dimulai dengan rapat-rapat yang intens, diskusi strategi yang mendalam, dan sesi brainstorming yang memakan waktu hingga larut malam. Desi mencoba menjaga jarak, membangun tembok profesionalisme yang tinggi, namun Arya memiliki caranya sendiri. Ia bukan tipe yang agresif, melainkan sabar, penuh perhatian, dan cerdas. Ia selalu menawarkan kopi saat Desi terlihat kelelahan, melontarkan lelucon ringan yang berhasil memecah ketegangan, atau sekadar menatapnya dengan pandangan yang membuat Desi merasa menjadi satu-satunya orang di ruangan itu. Suatu malam, saat mereka berdua terjebak di kantor menyelesaikan presentasi mendesak, hujan deras mengguyur Jakarta. Suara rintik hujan menciptakan melodi latar yang menenangkan.
Kamu terlihat lelah, Desi. Arya berucap, suaranya lembut. Istirahat sebentar, biar saya lanjutkan bagian ini. Desi menoleh, menatap wajah Arya yang diterangi cahaya monitor. Ada kelelahan di matanya juga, namun senyum tipis itu tak pernah pudar. Tidak apa-apa, Arya, saya bisa. Kamu keras kepala, canda Arya, namun ada nada sayang di dalamnya. Ia berdiri, berjalan ke pantry, dan kembali dengan 2 cangkir teh hangat. Minum ini akan membantu. Saat tangan mereka bersentuhan saat Desi mengambil cangkir, sengatan listrik kecil menjalar di kulitnya. Jantungnya kembali berdebar, lebih kencang dari biasanya. Ia mencoba mengabaikannya, fokus pada uap teh yang mengepul. Namun, pandangan Arya yang lekat padanya terlalu sulit untuk dihindari. Kamu punya mata yang indah, Desi, kata Arya tanpa basa-basi. Desi merasa pipinya memanas. Ia menunduk, jantungnya berpacu. Maaf, Arya menambahkan, terkadang saya terlalu jujur. Malam itu, mereka tidak hanya menyelesaikan pekerjaan. Mereka berbicara tentang impian, tentang masa lalu, tentang ketakutan. Desi, tanpa sadar, mulai menurunkan sedikit demi sedikit tembok yang ia bangun. Arya bukan hanya rekan kerja. Ia adalah pendengar yang baik, seorang pria yang mampu melihat di balik topeng profesionalisme Desi. Beberapa minggu kemudian, agensi mengadakan acara tahunan. Desi datang dengan gaun malam yang elegan, merasa sedikit canggung di tengah keramaian. Ia melihat Arya dari kejauhan, dikelilingi oleh rekan-rekan dan klien. Pria itu tampak begitu mempesona, dengan setelan jas yang pas dan senyum yang tak pernah lekang. Saat mata mereka bertemu, Arya segera berjalan menghampirinya. Kamu cantik sekali malam ini, Desi, pujinya. Suaranya tulus, seperti bintang paling terang di sini. Pipi Desi merona. Terima kasih, Arya. Kamu juga terlihat menawan. Mereka menghabiskan sebagian besar malam itu bersama, mengobrol, tertawa, dan bahkan berdansa. Saat Arya memegang pinggangnya, menariknya mendekat, Desi merasakan kehangatan yang menjalar di seluruh tubuhnya. Aroma maskulin Arya memabukkan, membuat kepalanya terasa ringan. Dunia di sekitar mereka seolah memudar, hanya menyisakan mereka berdua di tengah lantai dansa. Pulang dari acara itu, Arya mengantarnya sampai ke depan pintu apartemen. Hujan gerimis kembali turun, menciptakan suasana yang romantis. Mereka berdiri berhadapan, keheningan menyelimuti, namun penuh dengan kata-kata yang tak terucap. Terima kasih untuk malam ini, Arya, Desi berbisik, suaranya sedikit serak. Arya mengangkat tangannya, menyentuh pipi Desi dengan lembut. Sentuhan itu seperti percikan api, membangkitkan gairah yang telah lama terkubur. Desi, panggilnya, suaranya rendah dan penuh emosi. Saya merasakan sesuatu yang istimewa denganmu. Desi menatap matanya, terhanyut dalam kedalaman pandangan Arya. Ia melihat kejujuran, keinginan, dan kehangatan di sana. Rasa takutnya seolah lenyap ditelan gelombang emosi yang baru. Tanpa sadar, ia mengangguk. Arya mendekat, perlahan seolah memberi Desi kesempatan untuk mundur. Namun, Desi tidak mundur. Ia justru sedikit berjinjit, menutup matanya, menanti. Bibir Arya menyentuh bibirnya, lembut pada awalnya, kemudian semakin dalam. Ciuman itu adalah ledakan rasa, sebuah pengakuan yang lama tertahan. Gairah yang membara di antara mereka akhirnya menemukan jalannya. Desi merasakan dunia berputar, jantungnya berdebar kencang, dan napasnya tertahan. Ia membalas ciuman Arya dengan seluruh perasaannya, melupakan semua luka masa lalu, semua ketakutan. Saat itu hanya ada Arya, dirinya, dan gairah yang membakar. Setelah ciuman itu berakhir, mereka masih saling menatap, napas terengah-engah. Saya tidak tahu harus berkata apa, Desi akhirnya berhasil berucap. Tidak perlu berkata apa-apa, Arya tersenyum, mengusap lembut rambutnya. Biarkan saja mengalir, Desi, saya akan ada di sini. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Setiap pertemuan di kantor terasa lebih intens. Setiap sentuhan tak disengaja membawa makna yang lebih dalam.
Mereka mulai berkencan, makan malam romantis, berjalan-jalan di taman, atau sekedar menghabiskan waktu di kafe sambil berbagi cerita. Arya menunjukkan sisi dirinya yang lebih lembut dan perhatian, membuat Desi merasa nyaman dan aman. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan perasaannya, melainkan membiarkan dirinya merasakan setiap gejolak emosi yang muncul. Suatu akhir pekan, Arya mengajak Desi ke sebuah villa di puncak, jauh dari hiruk-pikuk kota. Udara pegunungan yang sejuk dan pemandangan hijau yang menenangkan menciptakan suasana yang sempurna untuk mereka berdua. Mereka menghabiskan waktu dengan berbicara, tertawa, dan saling menatap dalam keheningan yang penuh makna. Malam harinya, di balkon villa, Desi duduk di pangkuan Arya, kepalanya bersandar di bahunya. Bintang-bintang bertaburan di langit gelap, seolah menjadi saksi bisu. Aku tidak pernah menyangka akan merasakan ini lagi, Arya. Desi berbisik, suaranya penuh haru. Aku sangat takut untuk mencintai lagi. Arya memeluknya erat. Aku tahu, Desi, tapi aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku akan selalu menjagamu. Ia membalikan tubuh Desi agar berhadapan dengannya, menangkup wajah Desi dengan kedua tangannya. Pandangannya begitu dalam, penuh dengan janji dan cinta. Aku mencintaimu, Desi, sangat mencintaimu. Mendengar kata-kata itu, hati Desi meleleh. Semua keraguan, semua ketakutan lenyap tak bersisa. Ia melihat masa depannya di mata Arya, masa depan yang penuh dengan cinta, gairah, dan kebahagiaan. Aku juga mencintaimu, Arya, jawab Desi. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia merangkul Arya erat, membenamkan wajahnya di dada pria itu. Ia akhirnya menemukan rumah, bukan di sebuah kota baru, melainkan di dalam pelukan Arya. Gairah di antara mereka tidak hanya sekedar sentuhan fisik, melainkan sebuah ikatan jiwa yang mendalam, sebuah pengertian tanpa kata-kata, dan sebuah kepercayaan yang dibangun dari puing-puing masa lalu. Desi, yang dulunya takut untuk membuka hati, kini telah menemukan keberanian untuk mencintai dengan sepenuh hati, merasakan setiap debaran cinta yang menggairahkan, dan membiarkan dirinya tenggelam dalam keindahan hubungan yang ia dambakan. Dengan Arya di sisinya, Desi tahu bahwa babak baru kehidupannya akan menjadi cerita romantis dan penuh gairah yang tak akan pernah berakhir.